sudah mulai. Bainara. Halo Bainara. Boleh lihat ya? Boleh, boleh. Udah pas ya? Oke. Ya, assalamualaikum semuanya. Agenda hari ini aku BAP di Bareskrim untuk kasus illegal access. Kak, terlalu tinggi, Kak. Sama lawyer aku, Bang Lecun, dan kok mungkin bisa tolong membantu prosesnya semua. Ya, oke. Oke, teman-teman wartawan ya, hari ini pemeriksaan Mbak Ira Inara terkait dengan laporan illegal access ya, illegal access ya. Ini kita pemeriksaan baru separuh, ya kan, karena wartawan udah menunggu kan, ya enak juga kan. Jadi saya bilang, udah Mbak, kita ke bawah dulu, kita kasih sedikit lah statement kan. Jadi perlu saya jelaskan ya teman-teman, yang dilaporkan ini di Bareskrim adalah perkara illegal access. Nah, terhadap perkara itu yang disidik oleh penyidik cyber ya, Ya, saya. lantai 15 gedung Bareskrim, sudah dari tahap penyelidikan sudah naik ke tahap penyidikan. Oke, kapan naik ke tahap penyidikan? Dilaksanakan gelar perkara pada tanggal 6 Januari kemarin. Kemudian penetapan naik penyidikannya tanggal 7 kemarin. Jadi hari ini adalah pemeriksaan dalam tingkat penyidikan. Jadi yang kita laporkan ada berapa orang kira-kira? Apa ya? Nama? Oke, kita belum bisa sebutkan namanya ya, karena terlapornya kan masih dalam lidik, ya kan? Nanti biar polisi aja yang menetapkan kira-kira siapa sebagai terlapornya. Oke. Nah, kemudian ini yang perlu kami jelaskan supaya pemberitaan ini berimbang. Karena di sana kan ada yang melaporkan di Polda Metro Jaya, ya kan? Yang kemudian sebenarnya ini merupakan satu rangkaian semua. Cuma dua peristiwa di tempat yang berbeda aja. Oke. Nah, tetapi kami perlu yakinkan sama teman-teman di sini bahwa laporan yang di sana, oke, yang dijadikan alat bukti adalah sesuatu yang kami laporkan menurut keterangan daripada Mbak Inara, cara memperolehnya tidak sah. Ya, cara memperoleh alat bukti tersebut yang dijadikan sebagai alat di dalam laporan Polda Metro Jaya, cara didapatnya tidak sah. Sehingga kami minta Polda Metro Jaya untuk menghold, oke, pemeriksaan lanjutan. Karena kenapa? Apabila sesuatu itu diperoleh dengan cara yang tidak sah, menurut kami penyidikannya juga pastinya nanti akan tidak sah. Seperti itu, ya. Jadi kami dalam hari ini, ya, ingin juga sekaligus menyampaikan kepada penyidik Polda Metro Jaya, kalian tolong hold proses penyidikannya. Karena kenapa? Salah satu alat bukti yang kalian gunakan itu adalah cara mendapatkannya oleh yang diakui oleh korban di sana itu tidak sah. Karena kenapa? Di sini sudah naik ke tahap penyidikan. Sehingga apa? Kami minta untuk didahulukan dulu, oke, laporan polisi yang ada di Bareskrim ini. Karena kenapa? Bareskrim ini kedudukannya lebih tinggi daripada Polda Metro Jaya. Ya, oke. Nah, mungkin dari saya demikian. Ada tambahan, Mbak? Mudah-mudahan mungkin bisa tegak tanpa pandang bulu. Tapi kan mungkin bang yang di Polda lebih dulu naik sidik itu seperti apa? Ya, itu kan kedudukannya kan lebih di bawah. Ya kan? Walaupun dia duluan naik sidik, kedudukannya di bawah Mabes Polri. Sehingga apa? Dia harus menunggu kakaknya naik dulu lah prosesnya gitu loh. Ini kan istilahnya kakaknya, di sana kan adiknya. Ya kan? Polda Metro Jaya kan adik. Ini Bareskrim kan kakaknya. Jadi dia lebih baik menunggu yang lebih tua. Seperti itu. Apa karena di sini unsur pidana lebih tinggi, Bang? Ya, karena cara memperoleh barang itu yang dijadikan barang bukti itu caranya tidak sah. Itu melibatkan banyak orang. Nah, di sini makanya terhadap laporan ini dugaan kami ada beberapa orang, lebih daripada satu orang. Sehingga apa? Kami meminta dengan cara apapun proses penyidikan di sini didahulukan duluan. Bang, Ini apalagi naik bakalan sidiknya kapan, Bang? terseret naik sidiknya Kapan kapan ini, bang? Bang? Naik sidiknya bang? Naik sidik illegal access pertama. Tanggal 6 Januari kemarin gelar perkara naik sidik. Kemudian penetapan naik sidiknya tanggal 7 kemarin. Makanya tanggal 8 ini hari selaku korban diperiksa. Abang, mungkin akan terseret istri saya atau Mala sendiri dalam kasus illegal access ini? Nah, kita belum bisa menyimpulkan ya, karena ini kan baru naik sidik itu baru kemarin, ya, baru 2 hari, ya. Kita biarkan dulu polisi menentukan sikap, ya kan. Dalam seluruh proses penyidikan, biar polisi yang tentukan, karena ini dalam proses penyidikan ini kan seluruhnya diskresi daripada pihak kepolisian.
Sehingga saya juga tidak mau mendahului nanti merusak pemeriksaan polisi. Ya, cuman saya dapat pastikan bahwa keterangan dari Mbak Inara ini lebih dari 1 orang yang diduga terlibat dalam pusaran illegal akses ini. Ya, yang terlibat dalam memperoleh, mengambil, kemudian men-share lagi ke siapa-siapa. Nah, ini pelakunya bukan 1 orang, lebih daripada 1 orang, sehingga dugaan kami ancaman hukumannya lebih tinggi daripada yang Polda Metro Jaya. Maka kesimpulannya, tolong kepada Pak Kabar Eskrim untuk perkara Ibu Inara ini saya minta jangan ada yang coba-coba intervensi. Kita minta penegakan hukum yang adil dan merata. Ya, kami minta penegakan hukum di Bareskrim didahulukan daripada Polda Metro Jaya karena ancaman hukumannya lebih tinggi. Bang, mungkin Inara Pak ini- Virgon akan ikut terseret, Bang. Nah, itu saya nggak tahu ya, itu yang nama-nama yang disebutkan saya sama sekali nggak kenal. Tapi kalau memang ada dugaan ke sana arahnya, saya minta penyidik telusuri. Jangan berhenti di 1 orang, ya, telusuri sampai ke ujung. Inara naik lapor ke Polda, Bang, katanya ngajuin RJ. Kalau ngajukan ERJ ada. Aku Oh ya, sama Aisyah. oke, kita ada ngajukan memang permohonan RJ. Ya, kita cuman belum memperoleh respon ada respon belum? Belum ada respon. Jadi kita menunggu aja. Menunggu sikap penyidik bagaimana, ya kan? Apakah akan diundang lagi dalam rangka RJ? Kita akan lihat. Tapi apapun itu dilaksanakan atau tidak RJ-nya, saya minta karena di sini sudah naik penyidikan, saya minta di sana di hold dulu. Nah, di sana di hold dulu. Karena kenapa? Polda Metro Jaya berada di bawah Bareskrim. Itu intinya. Mbak Ina, mungkin karena RJ tersebut, alasannya apa sih Mbak Ina ingin RJ dengan Mawar? Karena sedari awal saya melihat kasus ini atau permasalahan ini permasalahan internal keluarga sebenarnya. Jadi harusnya bisa diselesaikan secara musyawarah, secara kekeluargaan. Bahkan memang sedari awal dari sebelum kasus ini viral pun kami sedang proses mediasi secara keluarga. Makanya kami sendiri juga kaget gitu tiba-tiba kasus ini mencuat ke publik dan mau tidak mau ya kami harus tetap mengikuti proses hukum yang sudah kadung bergulir. Ya, berarti Mbak Ina menerima Mawar sebagai istri pertama ya Mbak Ina? Ya biar bagaimana tuh memang secara negara masih tercatat sebagai istri saya. Kalau kapan mau ada ingin dilanjutkan nggak sih Mbak Ina kalau rumah tangga Mas Insan sama? Untuk keputusan dalam rumah tangga itu dalam Islam semua diserahkan kepada kepala rumah tangga yang kepada imam dalam hal ini insan. Kapan mau ada isbat kapan? Ya saya sebagai orang muslim ya yang mengaku muslim saya harus tunduk pada syariat Islam. Ke isbat nikahnya kapan Kak? Isbat nikahnya Tapi saat kapan? itu saya tanya ingin memiliki keduanya. Nah, respon kamu seperti apa? Kita lihat dulu prosesnya seperti apa nanti ke depan karena sampai hari ini kan belum ada kejelasannya karena kita coba untuk berdamai mengajukan AJ baik aku dan Insan ke pihak pelapor saudari M tapi tidak ada respon yang gimana ya, nggak ada respon berikutnya, nggak ada respon baik gitu. Mencoba lewat apa ya Mbak Ina? Mencoba lewat apa ya? Komunikasi dengan Mawar? AJ yang kita bisa lakukan AJ karena kan ini sudah terlanjur masuk proses hukum ya Mbak gitu. Dan aku sendiri juga terus terang nggak punya kontak saudari M, akun Instagram aku juga di blog, jadi mau menunjukkan etikat baik untuk berdamai juga bingung lewat siapa karena selaku suami sahnya sendiri pun Insan dalam hal ini juga tidak mendapatkan respon yang baik, bahkan setiap kali chat ya diposting di sosial media gitu. Jadi kami selaku pihak-pihak internal yang terlibat dalam konflik rumah tangga ini juga bingung gitu mau menyelesaikan ini secara musyawarah, secara damai itu seperti apa. Isbat nikah kapan Kak? Isbat nikah kapan Kak? Kak ada rencana isbat nikah kapan Kak? Mungkin diresmikan secara Alamnya yang jelas pengennya semua berjalan secara damai ya, pengennya juga hidup tenang-tenang aja, pengennya berharapnya proses hukum ini bisa berjalan dengan lancar dan damai.